Tidak. Masa hukum mengatakan nggak usah. Itu cuman undangan klarifikasi satu. Yang kedua, para pelapornya itu tidak punya legal standing. Ini yang paling penting. Jadi, itulah jawaban untuk undangan yang pertama hari Selasa. Ya gitu, tanggal 2 Juli kemarin. Ya gitu. Jadi kami memang tidak datang. Dan kami sampaikan atas bla 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 dari kuasa hukum. Kami maklumi. Dia mungkin merasa dihina, sehina-hinanya gitu kan. Oh, jatuh-jatuhnya gitu ya. Nah, dia oke lah, dia punya hak untuk lapor. Tapi kalau ini ya tidak punya legal standing tadi. Iya, orang-orang yang nggak punya legal standing ini kalau begitu caranya, ya setiap orang boleh lapor aja. Itu yang pertama ya gitu. Artinya ketika kami melakukan research terhadap sebuah ijazah yang 99,9% kami buktikan secara ilmiah, scientific, bahwa ini adalah fake atau apa? Itu adalah statement ilmiah. Harusnya pembantahannya juga ilmiah, bukan kemudian pembantahannya dilaporkan. Nah, akan halnya temuan kami ini menjadi alat bukti baru ya, atau dukungan untuk pelaporan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis pada Desember tahun 2024 yang lalu, yang mereka melaporkan ijazah palsu Pak Jokowi, itu sah-sah saja. Karena kami kemudian dianggap sebagai ahli dan kemudian kami disertakan dalam laporan TPUA. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Eflaya Calon Guru. Jadi teman-teman, saya baru saja menyaksikan itu di podcast Madilog. Saya mengikuti pembicaraan antara pihak pengelola Madilog dan pihak Roy Suryo. Jadi teman-teman, saya perhatikan cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Roy ini. Salah satu yang menarik bagi saya adalah tentang pernyataannya bahwasanya dia dilaporkan oleh orang yang tidak punya legal standing, ya. Artinya orang-orang yang melaporkan dia ini tidak memiliki legalitas dalam melaporkan dirinya dan teman-temannya. Karena posisinya sekarang, teman-teman, Pak Roy ini sudah dilaporkan di kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, yang terdiri dari beberapa laporan. Itu kalau tidak salah saya sampai 6 laporan atau 5 ya. Jadi teman-teman, dalam hal ini Roy Suryo mengatakan tidak punya legalitas itu pihak pelapornya. Nah, awalnya masalah adalah karena mengatakan adalah sebuah penelitian, sehingga Pak Jokowinya dilaporkan, ya, dilaporkan oleh TPUA. Posisinya pada saat itu pihak TPUA melapor Pak Jokowi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond, dan Tipa. Ya. Jadi sekarang Pak Jokowi setelah dilaporkan, ya melaporkan balik pihak Roy Suryo. Nah teman-teman, menariknya Pak Roy ini sudah dipanggil oleh kepolisian, terus dia tidak datang. Karena apa? Yang melapor tidak punya legalitas katanya. Jadi kita harus paham bahwasanya awal masalahnya adalah penelitian yang dikatakan oleh Roy Suryo. Sekarang kalau memang itu adalah sebuah penelitian, pasti langkah-langkah penelitiannya ada dan benar. Kita jangan dulu ke situ. Yang pertama sekali, jika memang ini adalah sebuah penelitian ijazah palsu, seharusnya ada izin. Ya. Pak Roy ini legal atau ada legal standingnya meneliti ijazah seorang, terutama Pak Jokowi ini. Saya rasa tidak ada. Ya. Tidak ada legalnya bahwasanya ada kapasitas kita meneliti ijazah seorang. Oke, kalaupun ada. Sekarang saya balik tanya. Izinnya dari mana diambil? Biasanya setahu saya, setiap penelitian itu ada izinnya. Ya. Itu sudah diajarkan di kuliah kemarin. Ya. Kalau kita melakukan sebuah penelitian, maka kita harus mengambil izin kepada badan tertentu, ya, yang mengeluarkan izin. Ya. Seperti itu. Sedangkan kita punya sesuatu aja, kita harus punya izin. Ya. Apalagi melakukan penelitian ijazah seorang. Sekarang apa legalitas Bapak? Saya balik tanya kepada Roy Suryo. Apakah memang Bapak itu memiliki legal standing meneliti ijazah Pak Jokowi? Ya. Dari mana izinnya diambil Pak? Tolong jawab dulu. Izinnya dari mana?
Kalau memang itu adalah sebuah penelitian, misalnya kita mau meneliti alam ini, ya oke-oke saja kita harus mengambil izin dari pihak perguruan tinggi atau pengelola pendidikan atau di atas perguruan tinggi atau dari kementerian atau dari pokoknya dari badan apalah yang legal dalam melakukan penelitian. Nah, jadi pernyataan Roy Suryo ini saya rasa hanya berusaha membela diri dalam karena dia sudah terlapor. Nah, saya fokusnya di penelitian. Pak Roy mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah penelitian. Saya mau tanya ini, langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Biasanya langkah-langkah penelitian itu ada dan prosedurnya ada. Kalau saya perhatikan prosedur penelitian yang Bapak buat itu salah, ya. Langsung menuduh ijazah Jokowi palsu. Coba diterangkan dulu apa langkah-langkah penelitian yang sudah dilakukan. Tapi yang saya lihat dari beberapa media, baik dia dari YouTube, dari media-media yang lain, saya perhatikan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu bukan adalah penelitian, ya, tidak memenuhi unsur-unsur penelitian. Biasanya penelitian itu memiliki langkah-langkah dan prosedur. Nah, sekarang Pak Roy Suryo sudah menyimpulkan bahwasanya ijazah itu palsu. Padahal yang dia teliti adalah gambar-gambar yang dia dapatkan dari media sosial. Itu tidak boleh dikatakan sebuah penelitian. Penelitian apa yang seperti itu? Ya. Kalau memang meneliti ijazahnya juga tidak pernah Bapak sentuh, tidak pernah Bapak lihat. Lalu mengatakan langsung ini adalah palsu. Oke, kita tinggalkan itu. Seharusnya Bapak mengambil izinnya kepada Pak Jokowi, karena itu adalah hak milik dia. Ijazah itu harusnya. Saya balik tanya, Pak Jokowi sudah memberi izin apakah tidak untuk meneliti ijazahnya? Kan tidak ada. Lalu kenapa mengatakan adalah sebuah penelitian? Seharusnya Pak Jokowi itu yang meminta Bapak untuk meneliti ijazahnya. Dia meminta Bapak untuk meneliti ijazahnya. Kenapa? Mana tahu dulu pihak UGM-nya menipu Pak Jokowi. Nah, itu baru sah. Sekarang yang dilapor adalah ya UGM-nya seharusnya dilapor, bukan Pak Jokowinya. Karena dia adalah korban dari pemalsuan misalnya, seperti itu. Ya, oke, kalau kita anggap Bapak bertahan adalah ini adalah sebuah penelitian, tapi bagi saya ini bukan sebuah penelitian, tapi ini adalah sebuah fitnah. Ya. Memfitnah Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Ya. Kalau memang ini adalah sebuah penelitian, kenapa harus dilaporkan kepada kepolisian? Oke, memang di dalam langkah-langkah penelitian ada istilah melaporkan hasil penelitian. Ya. Kemana dilaporkan? Ya, ke Badan Pendidikan. Dari mana tadi diambil izinnya? Dalam hal ini seharusnya kepada UGM dilaporkan di ruang pendidikan. Dan itu tidak boleh harus diakses oleh orang banyak. Diseminarkan dulu Pak, dipublikasikan dulu di dalam internal pendidikan. Tidak langsung dipublikasikan kepada publik banyak. Biasanya seperti itu. Yang setahu saya, ya. Atau kalau memang ada yang lain, langkah-langkah yang lain yang Bapak rasa benar, saya rasa itu saya tidak tahu. Tapi kalau bagi saya, seharusnya penelitian itu dipublikasikannya di dalam internal pendidikan. Sehingga orang lain nanti bisa memanfaatkan hasil penelitian itu untuk melanjutkan penelitian berikutnya. Seharusnya begitu. Tapi yang Bapak lakukan itu adalah malahan mempublikasikannya di luar dari ruang pendidikan. Ya. Nah, jadi bagi saya Pak Roy ini bukan sebuah penelitian, Pak. Kalau Bapak bilang sekarang ini adalah sebuah penelitian, kami sebagai rakyat biasa tidak berterima tentang itu. Kami merasa bahwasanya Anda membodohi orang banyak. Ya. Anda membodohi. Sehingga ada orang yang terhasut, ada orang yang dirugikan dalam hal ini. Jadi yang menariknya, dia Roy Suryo ini meneliti ijazah, tapi itu adalah terkait pribadi seseorang. Padahal seharusnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena data pribadi seseorang itu harus dilindungi, dan itu sudah amanat undang-undang, baik dari undang-undang dasar dan diteruskan kepada undang-undang yang lain. Apa undang-undangnya? Ada, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.
Di sana disebutkan bahwasanya pendidikan terakhir itu adalah data perseorangan dan harus dijaga kerahasiaannya. Sekarang Bapak mengulik-ulik, ya, mengulik-ulik data seseorang, itu salah. Makanya Bapak dilaporkan. Jadi Bapak tidak mau datang dari laporan teman-teman itu. Jadi silakan dipikir sendiri. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi di pasal 17, ya, riwayat pendidikan seseorang itu dikecualikan, Pak. Tidak boleh diulik-ulik. Tidak boleh diulik-ulik. Kalaupun ada pendapat yang lain, bahwasanya itu bisa dibuka di muka publik. Tapi di pasal itu jelas disebutkan. Dan yang melanggar itu berhak dituntut. Ya, dituntut. Yang melanggar. Ya, jadi seperti itu, Pak. Menurut saya. Terus diteruskan di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi apa yang diutarakan oleh Roy Suryo, bahwasanya orang-orang yang melaporkan dia itu tidak memiliki legalitas, sama halnya juga Bapak juga tidak memiliki legalitas dalam meneliti ijazah Pak Jokowi. Ya. Anda bilang tidak punya legalitas, mereka itu merasa dirugikan, Pak, karena yang Anda kulik-kulik itu adalah presiden, mantan presiden. Saya juga sebagai rakyat biasa tidak berterima tentang itu. Saya juga merasa dirugikan, karena apa? Karena itu mantan presiden saya, mantan presiden kita semua. Jadi seluruh rakyat Indonesia tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Roy. Ya. Anda mengajari orang untuk mengganggu orang lain. Ya. Saya rasa itu yang salah. Lalu kemarin-kemarin Anda berbicara tentang etika. Saya perhatikan setiap Anda bicara di mana-mana, etikanya tidak ada, Pak. Malahan bicaranya pun sudah mulai tidak teratur. Jadi saran saya sebagai rakyat biasa, dan saya berhak menilai Bapak, baiknya ikuti saja laporan yang sudah yang sudah ada di Polda Metro Jaya sekarang, sehingga kasus ini dan proses ini semakin terang benderang. Jangan dibuat framing-framing yang seakan-akan Anda tidak datang ke sana. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang lain juga jangan sampai terhasut dan jangan sampai terprovokasi apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ini dan teman-teman yang baik dia respon. Nah, Anda mengatakan bahwasanya sudah melakukan penelitian, yaitu Rismon sudah melihat skripsi Pak Jokowinya di perpustakaan UGM. Tetapi nyatanya Pak Rismon itu datang kembali ke perpustakaan dan tidak ditemukan itu skripsinya. Jadi selama ini Pak Roy itu adalah bahwa Pak Rismon itu bohong. Lalu itu Anda jadikan sebagai dasar. Ya. Pak Roy itu Pak Rismon itu bohong selama ini. Dia menyatakan bahwasanya dia sudah langsung mendapatkan sumber primer, ya, dari melakukan penelitian di perpustakaan UGM, padahal nyatanya tidak ada. Pak Rismon tidak pernah melakukan. Jadi jelas bahwasanya skripsinya Pak Jokowi itu tidak pernah disentuh oleh Pak Rismon. Lalu dia menyatakan sudah. Dari situ aja kita paham bahwasanya Pak Rismon sudah bohong itu. Dan teman-teman yang lain, teman-teman Anda ya, teman-teman Pak Roy Suryo. Jadi tolonglah kasus ini cepat-cepat diselesaikan karena cukup mengganggu orang banyak tentang kasus ijazah ini. Jadi kawan-kawan yang lain silakan di like dan di komen video ini. Jika ada yang salah dari penyampaian saya, tolong dimaklumi, dan jika ada yang tidak berkenan, tolong juga dimaklumi. Salam persaudaraan.